Podcast. Hari ini kita bakal bahas satu peristiwa besar yang terjadi gak lama setelah Indonesia merdeka, yaitu peristiwa PKI Madiun tahun 1978. Banyak banget orang tahu nama peristiwanya, tapi gak semua ngerti apa yang terjadi. Nah, hari ini aku sudah bareng sama Intan yang bakal bantu jelasin lebih dalam tentang peristiwa ini. Hai Intan. Hai Tiara, halo juga buat semua pendengar. Wah, topik kali ini seru banget ya, meskipun agak berat tapi penting buat dipahami. Oke, langsung aja kita mulai Intan. Sebenarnya apa sih peristiwa Madiun 1978 itu? Jadi, peristiwa Madiun 1978 adalah sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dan kelompok kiri lainnya yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau PDR. Peristiwa ini terjadi pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur saat Indonesia baru 3 tahun merdeka. Wah, jadi ini terjadi pas Indonesia masih berjuang banget ya buat stabil secara politik. Tapi kenapa bisa sampai ada pemberontakan kayak gitu? Nah, penyebabnya cukup kompleks. Waktu itu kondisi ekonomi dan politik lagi kacau. PDR dan PKI merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah yang mereka anggap berpihak pada buruh dan petani. Akhirnya mereka mencoba mendirikan pemerintah tandingan di Madiun yang dipimpin oleh Musso, tokoh PKI yang baru pulang dari Uni Soviet. Terus gimana sih jalannya peristiwa itu? Maksudnya apa yang dilakukan PKI waktu itu? Setelah Musso mendeklarasikan pemerintah baru, pasukan PKI mulai mengambil alih beberapa wilayah di sekitar Madiun. Mereka juga melakukan aksi kekerasan terhadap pihak-pihak yang dianggap menyimpang, termasuk aparat dan propaganda. Situasi jadi semakin kacau sampai akhirnya Presiden Soekarno turun tangan. Oh, jadi Soekarno langsung bertindak waktu itu? Iya, benar banget. Soekarno lewat siaran radio dengan tegas menyatakan kalau tindakan PKI itu adalah pemberontakan terhadap Republik Indonesia. Setelah itu, TNI di bawah Jenderal Sudirman langsung melakukan operasi militer buat menumpas pemberontakan tersebut. Dan dalam waktu beberapa minggu, Madiun berhasil direbut kembali. Musso sendiri akhirnya tewas ditembak dan tokoh-tokoh PKI lainnya banyak yang ditangkap. Kalau gitu dampak dari peristiwa ini besar banget dong. Iya, betul banget. Setelah peristiwa itu, PKI dicap sebagai pengkhianat bangsa dan kepercayaan masyarakat terhadap ideologi komunis langsung menurun drastis. Selain itu, pemerintah juga makin waspada terhadap gerakan yang berbaru kiri. Peristiwa ini bahkan jadi salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap strategi politik tahun 1965 nanti. Jadi bisa dibilang peristiwa Madiun ini tuh kayak awal mula dari konflik ideologi yang panjang banget di Indonesia ya. Tepat sekali, dan kalau kita lihat dari sisi positifnya, peristiwa ini juga bisa jadi pelajaran penting bahwa persatuan bangsa itu gampang banget hancur kalau kita gak bijak menghadapi perbedaan pandangan politik. Wah, keren banget penjelasannya. Jadi makin jelas ya kalau peristiwa Madiun 1948 itu bukan cuma sekedar pemberontakan, tapi juga bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam mencari arah. Iya, semoga dari peristiwa ini kita semua bisa belajar pentingnya menjaga persatuan dan jangan gampang terpecah karena perbedaan ideologi. Setuju banget. Oke deh, makasih banyak Intan udah ngobrol bareng hari ini, dan buat kalian pendengar, makasih juga udah dengar sampai akhir. Jangan lupa follow podcast ini biar gak ketinggalan episode lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you! Audio Jungle.